Selamat malam dan selamat datang. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia dan juga cerita tengah malam. Seperti biasa teman-teman menyambut kalian yang akan mendengarkan sebuah cerita horor di malam hari ini. Cerita kita tuh malam hari ini berjudul Pesugihan Kera Warung Nasi Uduk. Langsung saja kita mulai dengan kisahnya. Waktu itu saudara saya, sebut saja Mas Hasan, punya rumah di daerah Bogor. Tapi karena kerjanya di Jakarta, dia pulang ke rumahnya seminggu sekali, sekedar mengetahui keadaan rumah dan sekalian bersih-bersih. Dan lagi anak istrinya tinggal di Jakarta di rumah ibunya. Nah, waktu itu Mas Hasan dan anaknya yang pertama, Andi, pulang ke rumahnya di Bogor dan pulangnya itu malam hari. Karena perutnya sudah keroncongan dan Andi juga sudah teriak lapar, maka mampirlah Mas Hasan di sebuah warung nasi uduk. Dengan kondisi yang sangat lapar, makanlah Mas Hasan dan Andi di warung itu. Tanpa terasa, Mas Hasan sudah menghabiskan 3 piring nasi uduk. Namun rasa ingin nambah masih saja ada. Sedangkan si Andi pun sama. Dia teriak minta nambah lagi sampai 5 piring. Astaga. Menurut Mas Hasan sih, warung itu biasa saja, tidak begitu bagus. Tapi anehnya, pembelinya banyak sekali sampai ngantri hingga ke jalan. Akhirnya Mas Hasan dan Andi pulang dengan perasaan masih lapar. Entah kenapa semenjak ke warung nasi uduk itu si Andi selalu minta dibelikan nasi uduk dan tak mau nasi uduk di tempat lain. Maunya di warung itu saja. Berminggu-minggu hingga bulan gak tahu apa enaknya, tapi herannya ada saja yang beli dan selalu ramai pembeli. Dan anehnya, kalau dimakan di rumah, maksudnya dibungkus, rasanya tidak enak. Hingga suatu ketika hal ini terdengar ke guru mengaji Mas Hasan. Beberapa kali saya mau diajak oleh Mas Hasan ke warung itu, tetapi entah kenapa saya selalu menolaknya. Mungkin karena saya sendiri kurang suka nasi uduk. Andi semakin berubah. Setiap makan di rumah dia seperti orang yang rakus akan makanan. Sampai-sampai nasi 1 magic jar dilahapnya. Hingga suatu hari guru ngajinya menegur, "Apakah kamu pernah makan di sebuah rumah makan yang mungkin aneh?" Mas Hasan menjawab, "Tidak," sambil terus berpikir. Dia sendiri tidak menyadari kalau dia dan anaknya pernah makan nasi uduk di sebuah warung. Akhirnya pada suatu malam saat Mas Hasan mengaji, sang guru yang merasakan keanehan pada perilaku makan Andi mencoba menerawang tanpa memberitahu Mas Hasan. Setelah selesai pengajian, barulah sang guru memberitahukannya bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata yang selalu mengikuti Andi. Dan dari situlah diketahui bahwa warung nasi yang pernah didatangi Mas Hasan menggunakan makhluk gaib siluman monyet, di mana setiap orang yang berkunjung dan memakan nasi uduk di sana pasti lahap dan rakus, sehingga tidak merasa kenyang biarpun sudah makan 10 piring. Tetapi Mas Hasan masih tidak percaya. Akhirnya malam itu juga Mas Hasan dibuka mata batinnya oleh sang guru ngaji dan diajak pergi ke warung tersebut. Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya Mas Hasan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri penampakan di dalam warung tersebut. Ya, ada puluhan monyet dengan mata menyala merah dan taring yang runcing sedang bergelayutan di punggung setiap pembeli yang makan nasi. Dan nasi yang disajikan pun bukan nasi asli yang sebelumnya dia lihat, tetapi nasi yang sudah buruk dan sudah berjamur serta kutu-kutu kecil bertebaran. Sesampainya di rumah, si Andi diberi segelas air putih oleh guru ngaji dan alhamdulillah makannya sudah kembali normal dan tidak lagi rakus. Sampai kisah ini dibacakan, Mas Hasan masih enggan makan nasi uduk. Mungkin kapok ya. Entah masih trauma atau memang karena merasa takut kalau mengalami hal yang sama lagi. Semoga kisah ini dapat mengingatkan kita agar lebih berhati-hati saat makan di luar rumah. Oke teman-teman, sekian cerita horor untuk malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai berjumpa kembali di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.